Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan tema 2, subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Tentang merawat tumbuhan, Ustazah teringat sebuah hadis dari riwayat Imam Muslim yang berbunyi, tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon, melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya. Dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah baginya. Jadi, saat kita menanam dan menyayangi tanaman, itu akan menjadi sedekah bagi kita. Lalu, bagaimana sih cara menyayangi tumbuhan itu? Yaitu dengan kita merawat tumbuhan tersebut. Kita rawat dengan cara menyiram tanaman itu. Lalu kita memberinya pupuk, bisa pupuk organik dari daunan, pupuk kandang dari kotoran hewan, maupun pupuk bahan kimia. Lalu kita juga harus mencabuti rumput-rumput liar yang hidup di sekitar tanaman kita, sehingga rumput liar itu tidak merebut makanan maupun air dari tumbuhan yang kita tanam. Lalu kita juga harus memotong cabang yang sudah tidak produktif lagi, misalnya cabangnya sudah tua. Nah, kita potong cabang-cabang itu sehingga tumbuhannya bisa tumbuh lebih optimal. Selanjutnya, kita juga bisa menanam kembali tumbuhan yang misalnya potnya sudah tidak cukup, kita pindahkan tanam lagi. Atau tumbuhan yang sudah tidak produktif lagi, bisa kita ganti dengan tanaman yang baru. Itu seperti yang dilakukan pada tanaman bakau. Tumbuhan bakau harus diganti secara berkala sehingga dia tetap bisa produktif. Seperti itu ya teman-teman. Lalu teman-teman pernah nggak melihat tanaman cabai yang sangat subur seperti ini, buahnya lebat? Bagaimana ya cara menanam dengan baik sehingga menghasilkan tanaman yang sangat produktif dan cantik seperti ini? Yuk kita cari tahu dengan melakukan wawancara. Wawancara itu apa ya? Wawancara adalah kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi dari narasumber. Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi dalam wawancara. Narasumber bukan berarti harus orang yang terkenal ya. Bisa kita dapatkan narasumber dari lingkungan sekitar kita. Misalnya kita melihat di halaman seseorang, tetangga kita ada yang memiliki tanaman yang sangat bagus nih, tumbuhannya lebat. Maka tetangga kita itu bisa kita jadikan narasumber. Atau bahkan orang tua kita juga bisa sebagai narasumber. Nah, sekarang apa ya yang harus dilakukan saat akan melakukan wawancara? Yang pertama yaitu menentukan topik atau tema. Nah, kita seperti tema kita tentang merawat tanaman atau menyayangi tanaman. Maka kita tentukan tanaman apa ya yang akan kita tanyakan. Misalnya cabai rawit. Bagaimana ya cara menanam cabai rawit? Seperti itu. Lalu berikutnya kita susun pertanyaannya supaya nanti mudah saat kita akan bertanya kepada narasumber. Siapa yang masih ingat apa itu kalimat tanya? Yang pertama cirinya harus mengandung kata tanya. Lalu juga diakhiri dengan tanda tanya. Pasti semua masih ingat. Nah, silahkan teman-teman membuat pertanyaan sebelum wawancara seperti yang dilakukan oleh Siti di halaman 138. Setelah pertanyaannya siap, kita harus melakukan wawancara. Apa yang harus dilakukan saat wawancara? Yaitu berbicara dengan sopan, perkenalkan diri. Kemudian, lakukan pertanyaannya dengan kalimat yang efektif dan bahasa yang baku, ya. Kata baku itu kata yang resmi, seperti yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya, kata teman itu baku, sedangkan kata teman itu tidak baku. Jadi gunakan yang baku. Lalu gunakan juga kalimat efektif, yaitu yang singkat dan jelas ya. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah melakukan wawancara pada narasumber tentang cara menanam tumbuhan tertentu, misalnya cabai atau kangkung atau bunga dan lain-lain. Kumpulkan rekamannya dalam bentuk voice note ya teman-teman.
Cari ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.